السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apakah seorang anak gadis, wanita, dosanya ditanggung ayah? Dan jika itu benar, bagaimana kalau seorang anak gadis itu sudah menikah? Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sesungguhnya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Fatir ayat 18. Syekh Al-Usmani Al-Hindi Al-Hanafi rahimahullah mengomentari ayat di atas di dalam kitab Izhar Al-Haq jilid 1 halaman 114. النفس التي تخطئ فهي تموت والابن لا يحمل إثم الأب والأب لا يحمل إثم الابن وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه. فعلم من هذه الآيات أن أحدنا لا يؤخذ بذنب غيره وهو الحق كما وقع في التنزيل ولا تزر وازرة وزر أخرى. Seseorang yang berdosa akan mati dan seorang anak tidak membawa dosa ayahnya. Dan seorang ayah tidak membawa dosa anaknya. Keadilan akan berada paling atas, sedangkan kemunafikan berada pada posisi paling bawah. Dan diketahui dari ayat ini bahwa seseorang tidak mengambil dosa orang lain dan ini adalah benar sebagaimana yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Fatir ayat 18. Berdasarkan ayat di atas bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Karena amalan sendiri-sendiri dan pahala dan dosa pun untuk sendiri. Tidak bisa seseorang berbuat, orang lain yang menanggungnya. Bagaimana jika wanita tersebut berbuat maksiat, tapi tidak ditegur oleh mahramnya? 1. Jika seorang wanita belum menikah, dan berbuat maksiat, tapi mahramnya, baik orang tua ataupun saudara-saudaranya, tidak ada rasa cemburu ketika wanita tersebut berbuat maksiat. Maka mereka semua disebut dayuts. Dayuts ini tidak masuk surga karena membiarkan keluarganya berbuat maksiat tanpa ada rasa cemburu dan melarangnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dayuts adalah orang yang tidak punya rasa cemburu kepada mahramnya dan menyetujui perbuatan buruk mahramnya, atau dia tidak melarang perbuatan buruk tersebut. 2. Jika wanita sudah menikah, dan dia berbuat maksiat, tapi suaminya tidak ada rasa cemburu dan tidak pula melarangnya, maka suaminya tersebut juga disebut dayuts. Baik orang tua maupun saudara-saudaranya yang mengetahui bahwa yang dilakukan wanita tersebut tidak baik dan dilarang di dalam Islam. Dan dayuts akan mendapatkan percikan dosa, bukan menanggung dosa secara keseluruhannya. Baik orang tua maupun saudara-saudaranya yang mengetahui bahwa yang dilakukan wanita tersebut tidak baik dan dilarang di dalam Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
3 قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث اللذا يقر في أهله الخبث. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tua, dan dayuts. Orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 69. Oleh sebab itu, jika orang tua membiarkan anaknya berbuat maksiat, maka orang tua tersebut disebut dayuts. Seperti misalnya, anaknya keluar rumah tidak memakai jilbab, atau anaknya keluar rumah hanya memakai baju "you can see", kamu boleh melihat ketiak saya. Ataupun misalnya anaknya dijemput oleh pacarnya, "Anak bapak saya bawa keluar dulu ya, saya minta izin," orang tuanya mengizinkan, bawalah. Orang tua seperti ini disebut dayuts, dan dayuts sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas tidak masuk ke dalam surga, tapi dia dimasukkan ke dalam neraka. Adapun setelah menikah, istri merupakan tanggung jawab suami. Mulai dari memberi nafkah, tempat tinggal dan masalah pahala dan dosa pun diserahkan kepada suami. Maka suaminya juga disebut dayuts. Sedangkan dayuts tidak masuk surga. Begitu juga jika suami membiarkan istrinya tidak menutup aurat, membiarkan istrinya keluar hanya memakai baju "you can see", dan suaminya tidak cemburu sedikitpun, maka suaminya juga disebut dayuts. Sedangkan dayuts tidak masuk surga. Adapun setelah menikah, istri merupakan tanggung jawab suami. Mulai dari memberi nafkah, tempat tinggal dan masalah pahala dan dosa pun diserahkan kepada suami. Bisa gak suami mengemban tanggung jawab yang besar tersebut? Bisa gak dia mengatur istrinya? Disinilah jiwa kepemimpinan seorang suami diuji. Ingatlah, semua akan dipertanggungjawabkan. Orang tua yang membiarkan anak perempuannya, suami yang membiarkan istrinya. Mereka disebut dayuts dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulanan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi, tidak menanggung semua dosa wanita yang berbuat maksiat tersebut, tapi kena percikan dosanya saja karena telah membiarkan dan tidak melarangnya. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum